Misteri Putri dengan Payung Gelis. Alkisah tentang Ajeng yang merasa ada yang mengikuti dan menatapnya. Ajeng ketakutan bahkan sampai jadi mimpi buruk. Ternyata bukan tanpa alasan Ajeng merasakan hal itu. Ada kisah di balik kejadian ini. Lagi-lagi Ajeng merasa ada yang sedang menatapnya. Ajeng menoleh dengan cepat. Ia seperti melihat sosok berwarna putih kuning. Aduh, apakah itu putri Belanda yang memakai payung gelis berwarna putih berbunga kuning? Teh, tolong kemarikan cat birunya dong, kata Sari, adiknya. Mereka berdua sedang melukis payung gelis di teras rumah. Payung gelis adalah payung bambu khas Tasikmalaya. Payung yang cantik dihiasi berbagai gambar bunga. Ajeng dan Sari sering membantu ibu mereka melukis payung untuk dijual sebagai souvenir. Kasihan Teh Nia ya, payungnya rusak karena cat, jadi nggak dapat pesanan dari Pak Todi, ucap Sari lagi. Teh Nia itu tetangga mereka pengrajin payung gelis juga. Ajeng menelan ludah. Iya, sahutnya tergagap. Ser, bunyi angin mendesau di halaman belakang teras rumah. Ajeng menoleh. Lagi-lagi matanya menangkap sekelabatan putih kuning. Ajeng merinding. Seharian ini, ia seperti diikuti sesosok gadis berpayung gelis warna putih berbunga kuning. Persis seperti payung gelis antik milik Nia, tetangga Ajeng. Payung gelis itu konon dulunya milik seorang putri Belanda kenalan nenek buyut Nia. Payung itulah yang menarik perhatian Pak Todi, pengusaha kaya dari Jakarta. Pak Todi datang ke rumah Nia dan melihat berbagai payung gelis yang dilukis Nia. Pak Todi pun tertarik berbisnis dengan Nia. Disitulah Ajeng kesal. Payung hasil lukisannya juga tak kalah dengan hasil lukisan Nia. Pak Todi itu tadinya sudah sempat menelepon ke rumah Ajeng dan bermaksud datang ke rumah Ajeng. Malah keburu suka payung karya Nia. Apalagi saat ini pesanan sangat sedikit. Entah kapan lagi ada pembeli lain yang berkunjung ke desa mereka. Diam-diam Ajeng pergi ke rumah Nia. Ia punya akal licik. Diangkatnya seekor kucing liar dan dicelupkannya ke 4 kaki si kucing ke dalam cat merah. Lalu kucing itu dibuatnya mencakar-cakar payung-payung Nia. Tentu saja payung-payung itu jadi belepotan cat merah. Ajeng juga menciprat payung gelis antik itu dengan lumpur. Akal bulusnya berhasil. Pak Todi tidak bisa menunggunya membuatkan payung-payung baru. Akhirnya Pak Todi kembali menghubungi Ajeng. Ajeng senang sekali mendapat banyak pesanan. Namun, sejak itu, jugalah Ajeng merasa sering melihat sekelabat payung gelis putih kuning itu. Hatinya semakin resah mendengar gosip dari para tetangga. Apalagi beberapa waktu kemudian, tersiar kabar kalau payung antik itu kini malah hilang. Kasihan payung putri Belanda itu, pasti dia sedih karena kotor kena lumpur, ucap Bu Baria. Iya, payung itu kan, payung keramat. Jangan-jangan dia lagi berkeliaran mencari kucing yang membuatnya kotor, sahut Pak Ujang, membuat Ajeng yang sedang lewat semakin ketakutan. Malam itu, tidur Ajeng tidak tenang. Di luar, hujan gerimis. Tak beberapa lama, hujan mulai berhenti. Tiba-tiba, tuk-tuk-tuk, Ajeng membuka matanya. Bunyi apa itu? Tuk-tuk-tuk, seperti bunyi ketukan pada jendela kamarnya. Sontak, dia buka tirai dan, wah, ada sosok gadis berpayung gelis berdiri di depan jendela kamarnya. Jeritan Ajeng membangunkan ibunya. Ibu Ajeng berusaha menenangkannya, tetapi Ajeng terus menjerit ketakutan. Bayangan putri Belanda berpayung gelis menghantuinya. Teh Ajeng, ini Sari teh. Kenapa teteh teriak-teriak? Panggil Sari. Astaga, ternyata yang berdiri di depan jendela kamarnya itu Sari. Iya, Sari juga yang selama ini sering berkeliaran dengan payung gelis antik milik Nia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan cerita horor lainnya.